Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya ya. Kita duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Kira-kira ada yang nggak berangkat ke hari ini temannya? Siapa? Meli sama ya. Dari izin. Ya. Nah, peraturannya adalah ngikutin tepukan ibu ya. Berarti kayaknya udah benar semua ya. Oke, berarti udah siap semua ya. Ibu juga udah lihat kalian bukunya udah di atas meja, buku tulisnya juga. Ya, dari ice breaking tadi kan kalian sudah bisa semua dan buku alat tulis sudah di atas meja semua. Berarti kalian sudah siap belajar ya. Sudah siap belum? Sudah. Ya, baik. Ibu sudah tayangkan itu di papan ya. Apa judulnya? Kebijakan Minggu lalu juga ibu sudah sampaikan bahwa minggu ini belajar tentang kebijakan moneter dan manfaatnya ada di atas ya. Supaya kalian dapat mengetahui bahwa kebijakan yang diambil Bank Sentral guna menjaga stabilitas mata uang merupakan kebijakan moneter. Jadi nanti kebijakan moneter itu berkaitan tentang Bank Indonesia ya, Bank Sentral ya. Nah, diharapkan kalian juga bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari nanti dalam kehidupan kalian dan bermanfaat untuk kalian ya. Nah, dari manfaat ini kalian termotivasi nggak untuk belajar? Belajar itu ya Bank Indonesia ya. Pertama-tama kita belajar tentang pengertian kebijakan moneter, tujuan, bentuk, serta fungsi dan peran kebijakan moneter. Tujuan belajarnya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran ini mengarahkan kalian buat menganalisis ya, aktif, berkolaboratif ya. Setelah ini kalian dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan nanti nggak cuma kebijakan moneter nih, ada juga kebijakan fiskal. Setelah menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif, dan cinta lingkungan. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yang pertama ada mengamati artikel. Nanti ibu tayangkan artikel, linknya nanti kalian bisa akses atau kalian scan barcode-nya. Lalu kalian menganalisis artikel yang ibu tayangkan. Setelah itu kalian diminta berkolaborasi dengan kelompok ya, berdiskusi kelompok, mengerjakan LKPD dan presentasi serta nanti ada tanya jawab atau saling menanggapi. Setelah itu ada menyimpulkan pembelajaran dan merefleksi pembelajaran. Nah, nanti ada yang baru nih tentang merefleksi. Kalian udah pernah dengar Mentimeter belum? Belum. Nanti coba ya. Sekarang kita ke artikel dulu. Nah, itu ada apa linknya sama barcode. Kalian bisa akses ya. Silahkan diakses dari kompasiana.com tentang moneter di kebijakan moneter di tengah pandemi. Artikel ya. Nah, artikel itu tentang apa? tentang pandemi. Nah, dari pandemi tersebut apa yang terjadi ya? Atau ada kebijakan apa yang diambil dari pandemi COVID tersebut? PSBB itu apa? Iya, ada kebijakan PSBB. Nah, saat PSBB terjadi itu kalian merasakan nggak? Merasakan. Contohnya apa? Ya, sekolahnya daring, PJJ. PJJ apa masih ingat nggak? Oh iya, PJJ nggak berangkat sekolah ya di rumah. Nah, berarti dari kalian nggak berangkat sekolah, apa yang menjadi
masalah dari ekonomi sih. Ya, kan nggak berangkat sekolah, jadi nggak ke kantin, boleh. Terus Tuang siapa? tukang cilok bangkrut. Bisa jadi ya, kan nggak ada yang beli. Biasanya kalian beli paling nggak berapa sehari di cilok? 2.000, 3.000 kali 50 orang, berapa tuh pendapatan sehari? Ibu lanjut ke materi ya. Ibu masih pengantar dulu dari pengertian kebijakan moneter. Apa coba dibaca? Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengelola persediaan uang suatu negara demi mencapai tujuan tertentu, misalnya menjaga stabilitas nilai mata uang dan meningkatkan kesempatan kerja. Lanjut, tujuan kebijakan moneter. Menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, bentuk kebijakan moneter ada kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Nah, ini berbeda ya pastinya. Ada ekspansif, ada kontraktif. Apa itu fungsi kebijakan moneter? meningkatkan pembangunan dengan cara memengaruhi biaya dan pengadaan kredit, kemajuan inovasi, dan mendapatkan keseimbangan neraca pembayaran. Itu peran kebijakan moneter. Bawah sendiri ada yang menurunkan laju inflasi kayak yang tadi kita bahas ya. Jadi inflasi kan kenaikan harga yang tinggi, terus dikasih kebijakan moneter jadinya sedang-sedang aja. Kayak ibaratnya kalau siapa ya yang lagi sakit di rumah, mungkin lagi demam ya, lagi demam dikasih kompres kan jadinya turun ya panasnya ya, atau dikasih obat apa namanya obatnya, paracetamol ya, paracetamol pasti kan turun ya panasnya. Sama aja kayak inflasi, kalau dikasih obat kebijakan moneter ya pasti diusahakan ya, pasti kebijakan moneter bisa menurunkan inflasi. Nah, ini kode Google Classroom masih sama seperti biasa, kan bisa kalian catat nanti dikumpulkan LKPD-nya kan ke dalam Google Classroom, dan di Google Classroom juga ada tugas nanti buat kalian kerjain di rumah. Jadi kalian catat ya kodenya di 11 IPS 2 ya. Tapi sebelumnya ibu minta kalian untuk belajar ya. Nanti berkolaborasi dengan teman, belajar dengan kelompok. Boleh kalian cari literaturnya dari internet, boleh buku, boleh atau dari media-media lain yang mendukung dan relevan ya untuk materi kali ini. Tadi kan oleh semua kelompok ya, nomor 2 dan 3 itu dibagi 2. Ada yang nomor 2 itu kelompok berapa sih? 1 ya? Ini kan itu tujuan cara kerja. Harusnya di sini bisa kan Bu? Jawabnya Ya, di sini. di sini boleh. Bukan dulu ini linknya. Kami kelompok 1 yang beranggotakan ada 3 dan 3 ada 9 video mengenai mengenal kebijakan moneter Bank Indonesia dengan panduan pertanyaan kunci untuk diisi poin-poin penting dalam video. 1. Tuliskan poin-poin pokok yang kamu tonton dalam video. Poin-poin pokok yang kami dapat dari video tersebut adalah kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan dasar makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop. Uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan dengan keadaan uang stabil. Inflasi yang berlebihan akan merugikan kehidupan masyarakat, sehingga sangat penting menjaga stabilitas rupiah. Yang menjaga stabilan nilai rupiah adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Saya Rekomendasikan dari kelompok 6 izin bertanya, bagaimana jika nilai uang bergejolak atau berubah-ubah? Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya mitigasi dampak COVID-19. Bank Indonesia dalam upayanya salah satunya yakni mengendalikan harga rupiah agar tetap stabil dengan mengklaim terus melakukan intervensi pasar baik di spot
TNDF maupun pembelian surat berharga nasional atau SBN dari pasar sekunder. Berbagai stimulus dan kebijakan telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut sepertinya memberikan sedikit cahaya serta kepastian bagi para pelaku pasar tentang gambaran proyeksi ekonomi Indonesia ke depannya. Dengan demikian, tekanan di tengah pandemi COVID-19 ke pasar keuangan, pasar modal, dan sektor hilir diharapkan menjadi lebih terkendali. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Apakah yang ingin menanggapi? Terima kasih. Soalnya izin menjawab. Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk melakukan kebijakan kuantitatif easing, salah satunya menurunkan GWM atau giro wajib minimum. Bank Indonesia telah memberikan injeksi kepada perbankan sebesar hampir 300 triliun sejak awal tahun 2000. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu nomor 3. Jadi artikel yang kalian baca, analisislah apakah kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank Indonesia sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang baik bagi Indonesia. Pertanyaannya akan dijawab. Ya boleh, silakan kalian kumpulkan LKPD-nya dengan memfoto LKPD-nya dan dikirim ke Google Classroom yang tadi sudah Ibu berikan kode Google Classroom-nya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah dengan kebijakan moneter. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, Dan kalian buka Google Classroom-nya. Di Google Classroom semuanya buka ya. Di situ ada tugas dari Ibu. Jadi tugas yang nanti akan kalian kerjakan di rumah dan akan dibahas untuk minggu depan. Kebijakan yang dibuat pemerintah ya untuk menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan. Refleksi dulu. Refleksinya Ibu tanyakannya lewat aplikasi ya. Sekarang bisa buka aplikasinya semuanya. Jadi Ibu bisa tarik kesimpulan ya bahwa pembelajaran hari ini mayoritas itu sangat menarik. Berarti kalian setuju pembelajaran hari ini menarik? Setuju ya. Dibuktikan dengan apa ini namanya? Voting ya. Voting sangat menariknya 92%, menariknya 8%, kurang menariknya 0, tidak menariknya 0 gitu. Ya, berarti pembelajaran hari ini disimpulkan sangat menarik ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ini kebijakan moneter, tapi materinya untuk minggu depan instrumen kebijakan moneter dan dampak kebijakan moneter. Nah, kalian belajar di rumah ya, cari literatur yang relevan dengan materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Dari instrumen kebijakan moneter dan dampak kebijakan moneter. Ya, diharapkan kalian bisa paham ya tentang materi kali ini karena kita sudah melaksanakan semua langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian paham dengan materi hari ini, mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.